Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah riset operasi. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Imade Piradana, yang kedua Ikadek Panduadi Santika, yang ketiga Ikadek Heri Hariawan, dan yang keempat Iwayan Arna Pranata. Di sini dosen pengampu kami Nilo Gede Purniawati SEMM. Di sini kami akan menjelaskan tentang program linier. Yang pertama ada sejarah program linier. Di sini sejarah program linier adalah model program linier di sini dikembangkan dalam 3 tahap, antara lain pada tahun 1939 sampai 1947. Pertama kali dikembangkan oleh Leonid Petrovich Kontorovich, ahli matematika Rusia yang memperoleh Soviet Government Lines Prize pada tahun 1965 dan The Order of Lenin pada tahun 1967. Yang kedua oleh Tejalling Charles Koopmans, ahli ekonomi dari Belanda yang memulai karir intelektual sebagai fisikawan yang melontarkan teori kuantum mekanik. Dan yang ketiga Georges Bernard Denstein yang mengembangkan algoritma simplex. Di sini nama-nama lain yang berperan dalam pengembangan model ini yaitu G. von Neumann. Bahkan dia mengembangkan activity analysis of production set. Sebelum dilanjutkan oleh Koopmans, pada saat itu teknik yang mereka kembangkan dikenal dengan istilah Programming of Interdependent Activities in a Linear Structure. Istilah program linier diusulkan oleh Koopmans ketika mengunjungi Dentix di Rand Corporation pada tahun 1948. Istilah ini menjadi populer hingga sekarang. Kemudian, di sini ada pengertian program linier. Yang pertama itu ada program linear programming, merupakan suatu metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya fisik seperti uang, tenaga ahli, material, bahan, dan mesin, atau bukan fisik. Program linier berasal dari kata programan dan linier. Pemrograman di sini mempunyai arti kata perencanaan, dan linier ini berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linier. Secara umum, arti dari program linier suatu teknik perencanaan yang bersifat analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah, kemudian dipilih yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut tentang alokasi sumber daya dan dana yang terbatas guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Selanjutnya ada bentuk umum program linier. Ciri kebahasaan. Bentuk umum linier programming adalah sebagai berikut. Fungsi tujuannya memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus T titik plus CN XN. Sumber daya yang membatasi A11 X1 plus A12 X2 titik plus A1 XN
sama dengan garing lebih dari garing kurang dari B1. A21 X1 plus A22 X2 plus titik-titik plus A2N XN sama dengan garing lebih dari garing kurang dari B2. AM1 X1 plus AM2 X2 plus titik-titik AMN XN sama dengan garing lebih dari garing kurang dari BM. X1, X2 titik-titik XN kurang dari 0. Simbol X1 X2 titik-titik XN atau XI menunjukkan variabel keputusan. Jumlah variabel keputusan XI oleh karenanya tergantung dari jumlah bagian atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Simbol C1 C2 titik-titik CN merupakan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap tujuan. Disebut juga koefisien fungsi tujuan pada model matematiknya. Simbol A11 titik-titik A1N titik-titik AMN merupakan penggunaan per unit variabel keputusan akan sumber daya yang membatasi atau disebut juga sebagai koefisien fungsi kendala pada model matematiknya. Simbol B1, B2 titik-titik BM menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Jumlah fungsi kendala akan tergantung dari banyaknya sumber daya yang terbatas. Pertidaksamaan terakhir dalam kurung X1, X2 titik XN kurang dari 0 menunjukkan batasan non negatif. Membuat model matematika dari suatu permasalahan bukan hanya menuntut kemampuan matematika tapi juga menuntut seni permodelan. Menggunakan seni akan membuat permodelan lebih mudah dan menarik. Cara penyelesaian program linear dengan metode grafik. Langkah penyelesaian metode grafik. Yang pertama, ada beberapa langkah penyelesaian di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, buat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Yang kedua, gambar grafik kendala-kendalanya. Yang ketiga, tentukan daerah visible, yaitu daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Yang keempat, hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi N daerah visible. Yang terakhir, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimal. Cara penyelesaian program linear dengan metode aljabar. Pemecahan soal program linear dengan metode aljabar ini dibagi menjadi 3 kasus, yaitu kasus maksimasi, kasus pemecahan personal program linear yang bertujuan mencari seluruh kemungkinan pemecah yang memberikan nilai objektif maksimum. Langkah-langkah penyelesaian: merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambah slack variabel. Merubah fungsi tujuan dengan menambah slack variabel bernilai 0. Substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Contoh 1. Perusahaan konveksi maju akan memproduksi baju dan celana dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 8 X1 plus 6 X2 dalam rupiah 1000. Fungsi pembatas P bahan 4 X1 plus 2 X1 lebih dari 60. Penjahit 2 X1 plus 4 X2 lebih dari 48 X1, X2 kurang dari 0. Kasus minimasi. Kasus pemecahan masalah program linear yang bertujuan seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif minimum. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Merubah ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan mengurangi dengan surplus variabel atau S.
2. Merubah fungsi tujuan dengan menambahkan surplus variabel bernilai 0. 3. Substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Kasus-kasus khusus. Beberapa kasus khusus selain kasus memaksimasi dan minimisasi adalah kasus solusi optimum ganda dan tidak memiliki solusi yang layak. Langkah-langkah penyelesaian merupakan ketidaksamaan fungsi pembatas menjadi kesamaan dengan menambahkan slack variabel. 2. Merubah fungsi tujuan dengan menambah slack variabel bernilai 0. 3. Substitusikan fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian program linear dengan metode simplex. Di sini metode simplex adalah metode pemecahan persoalan program linear yang begitu kompleks dan luas dan besar dengan metode aljabar, yaitu sederhana dan grafik sulit dan tidak dapat diandalkan. Ciri khas metode simplex ialah dengan memasukkan kegiatan disposal activities. Peranan kegiatan disposal ini adalah menampung sumber daya yang tersisa atau tidak digunakan. Dengan adanya kegiatan disposal, ini akan dapat membuat ketidaksamaan suatu rumusan matematika menjadi suatu persamaan. Di sini ada metode simplex hanya diperkenalkan nilai positif dari peubah XIG. Yang pertama itu ada rumuskan persoalan PL ke dalam model umum PL, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua, merubah model umum PL menjadi model simplex. Fungsi pembatasan, tambahkan slack variabel dan atau surplus variabel dan atau variabel buatan artificial var. B. Ada fungsi tujuan. Di sini tujuannya adalah merubah bentuk fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Tambahkan atau kurangi dengan slack var, surplus var dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga itu ada formulasikan ke dalam tabel simplex. Kemudian yang keempat, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batas-batasan. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Kemudian langkah yang ketiga, memilih kolom kunci. Di sini kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Kemudian langkah yang keempat, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Kemudian langkah yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan perbaikan. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama, yaitu fungsi tujuan. Tidak ada yang bernilai negatif. Kemudian di sini yang ketujuh ada ciri-ciri program linear. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memaksimalisasi keuntungan. Namun, karena terbatasnya sumber daya, maka dapat juga perusahaan meminimalkan biayanya. Linear programming memiliki 4 ciri khusus yang melekat, yaitu di sini yang pertama adalah penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Kemudian yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga,
ada beberapa alternatif penyelesaian. Kemudian yang keempat, hubungan matematis bersifat. Di sini secara teknis ada 5 syarat tambahan dari permasalahan linear programming yang harus diperhatikan yang merupakan asumsi dasar, yaitu yang pertama ada certainty, yaitu kepastian. Maksudnya adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa. Yang kedua ada proportionality atau proporsionalitas, yaitu adalah proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kemudian yang ketiga ada additivity atau penambahan. Artinya aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Kemudian yang keempat divisibility, koisa dibagi-bagi. Maksudnya solusi tidak harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, tapi juga berupa pecahan. Yang kelima ada non negatif variable, variabel tidak negatif. Artinya bahwa semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Di sini sedikit ada kesimpulan tentang program linear. Kesimpulannya yaitu program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input yang termasuk dalam komponen model. Program linear adalah variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Baik, sekian materi pembelajaran tentang program linear dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mempelajari tentang materi tentang program linear. Jika ada salah kata atau pembuatan yang tidak berkenan di hati dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan maturkan pangan Pramo Santi, Om Santi 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 Om.